Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang dalam hal ini semoga ini bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Karena kita itu hidup tentunya tidak sendirian. Jadi manusia hidup itu bisa disebut dengan makhluk yang bersifat individual, dan ada pula makhluk di sisi lain adalah di situ makhluk sosial. Di sisi makhluk individual tentunya manusia punya kepribadian, kemudian punya potensi diri yang harus dikelola dan dikembangkan supaya lebih baik dari hari ke hari berikutnya, dari bulan ke bulan berikutnya, dari tahun ke tahun berikutnya, sehingga manusia semakin beradab, bermartabat dengan dasar pengetahuan yang dia miliki, yang dia punya, yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di sisi Allah mereka termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah juga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu hak muslim satu dengan muslim lainnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimin 'alal muslimi sittun. Hak muslim satu dengan muslim lainnya ada 6 hal atau 6 perkara. Kalau berbicara tentang hak, tentunya harus kita pahami sudah menjadi pasangan antara hak dan kewajiban. Ketika orang itu ingin mendapatkan haknya, maka tentunya apa yang menjadi kewajibannya haruslah ditunaikan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali kita hanya melulu minta hak kita terus-menerus, akan tetapi kewajiban kita tidaklah kita selesaikan, tidaklah kita kerjakan dengan sepenuh hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk hidup di dunia ini memang ada yang termasuk kategori beragama. Beragama dalam hal ini yang saya garis bawahi adalah bagi saudara-saudara kita yang seagama, sekeyakinan, yaitu sesama orang Islam. Di situ ada 6 hak yang harus dipenuhi. Tentunya di balik semua ini ada hikmah yang luar biasa tentang hak-hak ini. Karena manusia hidup itu tentunya antara satu dengan yang lain saling membantu, saling membutuhkan, saling juga mengingatkan. Nah, inilah yang disebut dengan bagian daripada makhluk sosial. Jadi antara satu makhluk hidup, satu manusia dengan yang lainnya, di situ ada hubungan yang dimana satu sama lainnya saling membutuhkan di antara yang lainnya. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim satu dengan yang lainnya yang pertama adalah apabila kamu atau Anda bertemu dengan muslim yang lainnya, fasallim alaihi, maka tebarkanlah, ucapkanlah salam terhadap mereka. Jika kita benar-benar bisa melaksanakan hal ini, maka tentunya kedamaian akan ada di bumi. Bayangkan saja ketika kita ketemu dengan saudara kita
assalamualaikum, kemudian saudara kita yang kita kasih salam menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa sejuknya, betapa damainya hati ini, lingkungan ini, wilayah ini, negeri ini, karena satu sama lainnya saling mendoakan dengan ungkapan salam. Karena di dalam salam itu sendiri ternyata ada makna luar biasa. Di situ ada unsur salam, yang di situ adalah ada unsur doa untuk supaya mereka diberikan Allah kesejahteraan, keselamatan dari mara bahaya. Di dalamnya salam itu pula ada nilai-nilai, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk saudara kita tersebut. Luar biasa memang salam itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di dalam salam itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup kita. Karena orang hidup itu kalau hanya sekedar hidup tanpa ada keberkahan di dalamnya, maka sulit baginya untuk lebih taat kepada Allah, untuk bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Keberkahannya tidak ada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan salam ini, di situ ketika kita menyampaikan salam kepada mereka, saudara kita yang seiman sekeyakinan orang muslim, maka mereka menjawab. Jika kita memberikan salam assalamualaikum, mereka menjawab waalaikumsalam. Betapa damainya. Lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih komplit lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok bisa demikian? Tidak cukup hanya assalamualaikum saja. Memang urusan salam ini atau terkait dengan salam ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul, yang itu terkandung maksud. Ketika kita diberikan salam, maka jawablah minimal sesuai yang disalamkan. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Akan lebih baik lagi manakala dilengkapi, dan dilengkapi setelah lebih komplit lagi, sampai di situ salam, ketika jawab salam kita dengan ungkapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Keselamatan semoga Allah berikan kepada kalian, rahmat Allah juga untuk kalian, kemudian keberkahan Allah untuk kalian, dan ampunan Allah juga untuk kalian. Luar biasa makna yang terkandung di dalam salam ini yang sering kita ucapkan, baik ketika kita mau melakukan ceramah, sambutan-sambutan, maupun ketika kita bertemu dengan saudara kita seiman sekeyakinan. Terkait dengan salam ini pula Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyampaikan dalam firman-Nya surat An-Nur, di situ wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ada korelasi dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Wa idza huyyitum, dan jikalau kalian diberikan penghormatan, bi tahiyyatin, dengan sebuah penghormatan. Dalam hal ini sebagian tafsir di situ dikatakan huyyitum, penghormatan adalah salam. Tetapi nanti ada pengertian lain dalam hal ini adalah terkait dengan pemberian penghormatan. Saya lanjutkan, fahayu, maka di situ kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membalas penghormatan tersebut, salam tersebut, kebaikan tersebut, bi ahsana minha, yang lebih baik dari tahiyah atau salam penghormatan yang awal tadi.
auruduha atau minimal sepadan. Jika kita katakan salam, assalamualaikum, minimal sepadannya waalaikumsalam. Akan lebih baik lagi berarti assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullahi dan sampai seterusnya sampai kufur. Itulah kaitannya dengan ungkapan salam yang perlu kita pahami dan kita amal dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita ini ada kedamaian, ada kesejukan, ada ramah tamah, ada rasa kasih sayang di antara kita, terutama saudara-saudara kita dan kita sekeyakinan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan salam ini pula, maka ada etika bagaimana ketika orang yang sedang naik kendaraan harus memberikan salam kepada yang sedang jalan kaki. Bagaimana ketika orang itu dalam keadaan jagongan bahasa Jawa gitu, atau kongko-kongko, kemudian kita lewat. Ketika lewat itu mengucapkan salam terhadap mereka sudah berkumpul-kumpul itu, kita salam mereka. Bagaimana dengan yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua? Maka dalam hal ini memang mengucapkan salam atau yang pertama memberikan salam itu adalah sunnah hukumnya. Bagi yang mereka diberi salam, maka hukumnya wajib menjawab salam tersebut. Namun akan berbeda hukumnya manakala ketika kita memberikan salam terhadap orang tapi yang sifatnya untuk mainan saja. Contoh, anak muda laki-laki memberikan salam kepada perempuan dengan tujuan bukan murni karena ingin menyalami mereka, tetapi karena hanya ingin menggoda sifatnya, maka hal ini tidaklah perlu dijawab. Karena apa? Di situ ada unsur permainan, tahawun, dan ini adalah dilarang dalam Islam. Salam, doa tidak boleh dibuat untuk main-main, karena di situ adalah ada hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang kita beri salam, dan orang yang kita beri salam juga akan menjawab dengan begitu adanya. Begitu pula yang luar biasa, sehingga salam ini jangan dibuat main-main. Maka para ulama-ulama kita juga sangat menganjurkan bagaimana salam itu lebih didahulukan daripada pembicaraan yang kurang begitu penting. Maka ketika kita ceramah, kita mau sambutan, maka dahulukan salam dulu, baru nanti perkataan lain yang disampaikan. Banyak di antara kita yang kurang memahami itu, sehingga kadang perkataan-perkataan yang sekiranya itu tidak begitu penting ataupun penting tetapi salam diakhirkan, ini sangat kurang tepat. Maka salam dahulu, baru menyampaikan segala hal atau suatu hal yang perlu disampaikan. Para pemirsa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika kita memberikan atau menebar salam terhadap orang yang tidak sekeyakinan, maka hal ini tidaklah perlu kita lakukan, karena salam ini tujuannya adalah mendoakan keselamatan, mendoakan hal-hal yang baik terkait dengan apa yang Allah kehendaki. Maka sudah seharusnya ketika kita memberikan salam kepada orang yang sekeyakinan. Nah, bagaimana ketika kita ketemu dengan orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, tidak seagama dengan kita, maka tidaklah perlu mengucapkan salam sebagaimana salamnya orang muslim yang kita sampaikan. Begitu pula ketika mereka orang-orang yang di situ tidak sekeyakinan menyampaikan salam kepada kita dengan salam muslim, maka cukup dijawab dengan waalaikum, dan untuk kalian. Tidak perlu dikompleti sebagaimana ketika kita menjawab salam ketika diberi salam tersebut. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan lebih bermanfaat lagi manakala kita amalkan.
sekedar jadi pengetahuan saja.